warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini gue mau ngejelasin beberapa fungsi Excel yang biasa digunakan seorang data analyst. Atau gue kasih judul Powerful Excel Trick for Data Analyst. Nah, jadi beberapa pertemuan ke depan gue bakalan ngejelasin beberapa fungsi Excel yang biasa digunakan seorang data analyst. Nah, untuk yang pertama, untuk pertemuan kali ini gue bakalan ngejelasin tentang fungsi Excel yaitu yang VLOOKUP. Jadi rumus Excel VLOOKUP ini digunakan untuk mengambil suatu nilai dari tabel lain berdasarkan kata kunci tertentu. Nah, rumusnya pun kalau kita di Excel nanti kita tinggal tulis sama dengan VLOOKUP, kemudian nilai yang dicari, titik koma, tabel referensinya, kemudian titik koma lagi nomor kolom, kemudian titik koma range lookup. Nah, range lookup-nya ini bisa nilainya 0, itu false, dan 1 itu berarti true. Nah, kita gunakan 0 jika nilainya itu berupa angka pasti. Nah, tapi kalau nilainya 1 itu true, kalau nilainya berupa range biasanya. Oke, biar lebih jelas kita langsung praktek aja ya ke Excel-nya. Nah, di sini gue udah punya Nah, di sini gue udah punya dua tabel. Nah, jadi tabel police sama tabel customer. Nah, di sini gue mau jelasin dulu ya. Jadi tujuan kita ini menggunakan VLOOKUP ini adalah kita akan mengisi nama kota di sini, nama kota pada tabel police berdasarkan tabel acuan kita yaitu tabel customer. Nah, jadi kita mau mindahin nih data CP yang ada di customer ke data atau ke tabel police yang ada di sebelah kiri. Nah, jadi kalau customer ID-nya 1, nanti itu nama kotanya apa? Nah, ini diisi berdasarkan tabel acuan kita ya, yang ini tabel customer. Di sini pada tabel customer kan udah ada juga nih. Untuk customer ID-nya 1 dia city-nya Makassar. Untuk yang nomor customer ID-nya 2 dia Medan dan seterusnya. Nah, tapi biar cepat kita bisa menggunakan, kita nggak usah cari ketik satu-satu, tapi kita bisa menggunakan fungsi Excel yang namanya VLOOKUP. Oh ya, selain VLOOKUP juga ada namanya HLOOKUP. Nah, bedanya itu H itu berarti horizontal, V-nya itu berarti vertikal. Nah, kenapa disebut vertikal di sini? Karena vertikal itu merujuk pada bentuk tabel referensi yang kita gunakan, di mana header atau judul kolomnya itu terletak di bagian atas atau field datanya itu tersusun ke bawah secara vertikal. Nah, ini kan tabel acuannya nih. Nah, tabel acuannya ini nama kolomnya itu terletak di atas atau datanya itu diisi vertikal ke bawah. Makanya kita menggunakan VLOOKUP. Nah, tapi kalau nanti bentuk nama kolomnya itu terletak di samping atau disusun secara horizontal, berarti kita pakainya HLOOKUP. Oke. Nah, di sini berarti pada kolom yang akan diisi kita tinggal tuliskan sama dengan. Nah, karena kita mau isi yang city kan, berarti nanti ngetik rumusnya itu pada sel city. Pada sel kolom city maksudnya. Jadi sama dengan VLOOKUP. Nah, di sini kita pilih VLOOKUP. Nah, tadi rumusnya itu adalah nilai yang dicari. Nah, nilai yang dicari kan city. Nah, tapi penghubung antara kedua tabel ini kan customer ID. Pada tabel police itu terdapat customer ID, dan pada tabel customer terdapat juga customer ID. Nah, ini yang menghubungkannya kita pilih. Berarti di sini kita pilih klik yang sel A2 customer ID. Kemudian titik koma, baru titik koma, kemudian tabel referensi atau tabel acuan. Kita pilih tabel acuannya kan yang ini nih. Nah, kita pilih sampai sini aja. Kemudian titik koma, baru di sini rumusnya nomor kolom. Nah, nomor kolom yang kan kita mau isi nama kota. Nah, nama kotanya itu pada tabel acuan itu terletak pada kolom ke berapa? Kita hitung ya dari sini, berarti
dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kolom acuannya itu terdapat pada kolom kelima, jadi kita tulis 5, kemudian titik koma lagi, kita pilih di sini false. False di sini berarti nilainya tentu, kayak misalkan nih, untuk customer ID 8 dia pasti Bogor, nggak mungkin berubah. Makanya kita pilih di sini false. Nah, kita bisa pilih true kalau berupa misal customer, kalau nilainya itu berupa range, misalkan berupa angka kayak gitu, biasanya kita pakai true. Nah, kemudian kita kurung, kemudian baru di enter. Nah, di sini udah terisi. Pada customer ID akan tertulis nama kotanya itu adalah Makassar. Nah, untuk misi kedua di sini kita tinggal get Medan. Nah, bakalan keisi semuanya. Sampai ke Bandung tinggal kita geser. Nah, tapi di sini agar tabel referensinya nggak berubah, kita tulis aja di sini kita kasih nilai dolar biar rentang kolom referensinya itu tidak berubah ketika kita geser. Nah, kita ulangi kali lagi ya. Nah, jadi tetap akan sama. Nah, jadi mungkin itu aja tutorial VLOOKUP dari gua. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Thank you.